Oke ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk perkuliahan sistem basis data di pertemuan pertama. Pertemuan pertama masih membahas masih konsep ya atau pengenalan database. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberikan rencana pembelajaran satu semester ini untuk mata kuliah sistem basis data untuk program studi ilmu komputer anak S1 ya. Apa sih sebenarnya tujuan kita untuk kuliah mata kuliah sistem basis data? Kita nanti ingin materi yang akan disampaikan mau seperti apa? Di sini terlihat deskripsi singkat dari mata kuliah sistem basis data ya. Nah, mata kuliah sistem basis data ini diharapkan mahasiswa mampu mengerti, memahami konsep dasar dari basis data atau database, kemudian DBMS atau ini namanya Database Management System, dan perancangan basis data. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang model data, kemudian nanti ada namanya ERD atau Entity Relationship Diagram, kemudian ada normalisasi, bahasa query formal. Nah, kalau query-query ini nanti kita akan bahas setelah UTS ya. Ada bahasa query formal, ada bahasa query terapan. Kemudian kita juga akan bahas tentang basis data terdistribusi. Kemudian nanti di pertemuan ke-13 kita akan melakukan perancangan dan implementasi basis data menggunakan DB Designer. Kemudian nanti kita akan bahas tentang lingkungan basis data itu di pertemuan terakhir sebelum UAS ya. Jadi dalam satu semester ini bahasan yang akan kita pelajari, di mana nanti tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami konsep dari basis data, mampu menganalisa kebutuhan basis data, kemudian bisa merancang ya, bisa merancang basis data menggunakan ERD, Entity Relationship Diagram, ataupun dengan model model relasional nanti akan kita bahas ya. Nah, kamu boleh mengambil referensi dari ini, bisa dari punyanya dari buku luar boleh, buku Pak Fatansyah ini juga boleh, ini buku dari zaman dahulu. Dari dulu ini mungkin udah revisi yang keberapa ya, atau udah yang keberapa, boleh milih yang mana aja. Nah, kita mata kuliah sistem basis data ini adalah mata kuliah yang memiliki UTS dan UAS ya. Jadi nanti ada UTS-nya, jadi ada UAS-nya juga, kemudian nanti ada tugas-tugasnya juga, bisa kuis, bisa juga nanti saya memberikan seperti studi kasus ya, tugas seperti studi kasus itu untuk tugas-tugasnya. Nah, ini kita coba skip aja. Nah, ini kan ada UTS ya. Kemudian nanti ada lanjutannya di pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-11. Oke. Nah, di sini ada bobot penilaian. Kehadiran berapa persen, tugas, UTS, dan UAS. Untuk kehadiran, itu nanti bobotnya 20%. Artinya, persentase kehadiranmu ini cukup tinggi. Jadi usahakan untuk seluruh mata kuliah, terutama sistem basis data ya, semuanya, mata kuliah semuanya, usahakan untuk selalu hadir. Ya, untuk selalu hadir. Sebenarnya ada sedikit bisa dikatakan ada sesuatu manfaat dari online, karena BSI juga punya e-learning, ya, My Best. Jadi mau dimanapun kamu, untuk absensi gampang. Bisa ya. Jadi jangan ada alasan kerja Bu, kerja jika tidak memungkinkan ya, mungkin kalau kerjanya nggak pakai HP ya agak susah ya untuk absen ya, tapi kalau kamu kerja bentrok dengan kerja, usahakan absen secara online kan ya, jadi gampang. Jadi absen aja gitu loh.
untuk belajar materinya ya nanti saya nyusul lah Bu, kalau misalnya lagi nggak kerja, misalnya karena kan kita melakukan Zoom kan nggak tiap minggu ya. Zoom itu hanya ada di pertemuan pertama, kemudian nanti ada di pertemuan ke-7 atau ke-6 ya, kemudian pertemuan ke-9 dan terakhir sebelum UAS. Jadi selebihnya nanti materi akan saya sampaikan lewat platform YouTube ya. Nanti saya bikin videonya di YouTube. Kamu nanti boleh lihat channel YouTube saya untuk tiap minggunya. Jadi kita nggak tiap hari Zoom. Tapi untuk kehadiran, saya harapkan teman-teman semuanya di sini untuk usahakan selalu hadir untuk absensi ya, karena absensi kan gampang. Tinggal buka aplikasi, tinggal buka My Best, absen, selesai. Untuk absensi, karena jadwal kamu kan hari jam 10.50 sampai dengan jam 13.20, jadi jadwal absenmu sampai jam segitu gitu. Jadi panjang waktunya, silahkan saja. Saya nggak ngasih batasan absensi hanya 15 menit pertama, nggak seperti itu. Kamu bisa absen jam 11, silahkan. Bisa absen jam 12, silahkan ya. Kemudian tugas 25%. Sama bobotnya dengan UTS. Jadi tugas, jika saya memberikan tugas atau kuis, dikerjakan ya, karena bobotnya tinggi. Sayang kalau nggak dikerjakan, 25%-mu nanti bisa hilang. Apalagi kalau misalnya kuis. Saya biasanya untuk nilai tugas, itu adalah gabungan dari tugas-tugas yang saya berikan. Kalau misalnya tiap minggu saya memberikan tugas, kamu kerjakan, ya semua dikerjakan, itu nanti hasil tugasnya adalah rekapan nilai tugas-tugas yang saya berikan. Jadi kalau saya memberikan tugas ada setiap pertemuan, berarti ya nilai tugasnya itu nanti digabung. Kemudian UTS dan UAS. Nah, UTS dan UAS inilah usahamu sendiri. Nih ya. Ya, sama kehadiran. Kalau tugas saya masih bisa kasih lah. Nah, ini. Usahakan untuk UTS dan UAS-nya bagus. Supaya nanti dapat nilai yang baik. Nah, ini contoh bobot penilaiannya. Ini range nilai, sorry. Range nilai untuk A itu nanti range nilainya adalah 80 sampai dengan 100. Untuk B nanti 70 sampai dengan 79. Jadi range nilai A itu cukup rata-rata ya. 80 sampai 100 itu insya Allah bisa lah dicapai. Kadang-kadang yang range A itu biasanya range A itu 85 atau 90. Ini dari 80 sampai dengan 100 udah dapat A. Kemudian dapat B nanti 70 sampai dengan 79 itu nanti dapat B ya. Nah, ini baru 60 sampai 69 dapat C. Jadi usahakan kamu minimal bisa dapat B ya. Jangan dapat C. Nanti kalau dapat C itu kadang-kadang suka bingung. Saya mau hair nggak ya kalau dapat C? Takut nanti kalau misalnya di hair C lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya dapat D, mau nggak mau kamu harus hair. Kalau C agak di tengah-tengah, dia kadang suka bingung tuh kalau dapat C. Mau saya hair, nanti di hair dapat C lagi, udah ngeluarin duit, C lagi gitu. Makanya usahakan untuk ini nilai minimal B. Insya Allah bisa. Kalau kehadiran 100%, kemudian tugas selalu dikerjakan, itu bisa membantu sekali untuk menaikkan nilai ya. Amin. Amin. Sudah terbukti. Tapi kalau misalnya UTS-nya nggak ikut ya anjlok juga ya. UTS-nya nggak ikut, nggak masuk UTS Bu. UTS dan UAS kan itu kamu ya yang usahakan. Nah, selanjutnya kita lihat silabus kita 1 semester ke depan. Silabus 1 semester ke depan ini adalah nanti kita akan membahas tentang pertemuan pertama itu masih tentang pengenalan basis data ya atau konsep basis data. Kemudian nanti pertemuan kedua ini nanti akan membahas tentang
Rancangan basis data relasional, kemudian pertemuan 3 ada model data, pertemuan 4 gimana sih cara kita bikin IRD, entity relationship diagram ya. Kemudian LRS gimana, kemudian nanti kita bikin ini pertemuan kelima ada namanya normalisasi, kemudian pertemuan keenam cara menormalkan tabel ya, cara menormalkan tabel, kemudian nanti kita ada review di sini kemungkinan kuis ya, kemungkinan kuis nanti di sini ada kuisnya, kemudian nanti ada kita UTS. Setelah UTS nanti kita lanjut lagi. Nah, mulai dari 9, 10, 11 itu kita query ya. Membahas bahasa query baik formal maupun terapan. Nah, kemudian di pertemuan 12 kita bahas database terdistribusi. Pertemuan ke-13 nanti ada implementasi database menggunakan DB Designer. Kemudian nanti di pertemuan ke-14 lingkungan database ya, membahas tentang lingkungan database. Saya mau tanya dulu sebelum masuk kuliah, apakah di semester ini di KRS-mu, di jadwalmu ada praktikum basis data? Biasanya tulisannya aplikasi ya, aplikasi basis data, ada nggak? Di jadwal kuliahnya ada aplikasi basis data nggak? Atau ada praktikum database ini nggak? Belum tahu ada? Belum tahu Bu, ada praktikum atau enggak? Oke lah, kalau belum tahu nanti ada praktikum atau enggak, tapi harusnya ada ya. Ini anak ilmu komputer. Nanti ada praktikumnya. Jika ada praktikumnya nanti biasanya dia pakainya MySQL nanti di praktikumnya ya. Jadi nanti kita lihat aja. Mudah-mudahan ada. Nah, kita mulai materi ya. Masih hari pertama, kita masih bahas tentang pengenalan atau konsep dasar database. Mungkin teman-teman di sini sudah paham gitu basis data atau database itu sendiri. Karena mungkin ada yang sudah bekerja atau ada yang justru malah yang tiap hari kerjaannya adalah mengakses database ya. Nah, kita coba lihat dulu pengenalan basis data. Pada saat ini sangat berdampak besar pada perkembangan ekonomi dan masyarakat. Sistem basis data ini berkaitan penting dalam pengembangan bidang rekayasa perangkat lunak, dan database menjadi kerangka kerja yang mendasari sistem informasi dan secara mendasar merubah cara banyak organisasi beroperasi. Artinya di setiap perusahaan ataupun di setiap organisasi sekarang sudah menerapkan yang namanya penerapan basis data. Sudah menerapkan yang namanya mengakses database atau basis data. Contoh-contohnya apa aja? Contohnya adalah misalnya kamu pakai aplikasi, ini aja yang gampang, aplikasi absensi. Yaitu sudah menerapkan database di dalamnya. Pasti ada database yang digunakan atau ada database yang diakses. Kemudian aplikasi, ini contoh di sini aplikasi pengelolaan nomor telepon. Kemudian ada aplikasi pembayaran gaji perusahaan. Itu semuanya sudah menggunakan database atau basis data untuk mengakses datanya. Semua perusahaan sekarang kebanyakan seperti itu karena lebih mudah, memudahkan proses pengambilan informasi. Ya, itu kenapa sekarang kita perlu belajar database. Ini ada contoh penggunaan basis data. Ini adalah contoh peminjaman pada perpustakaan. Ketika kita melakukan peminjaman di perpustakaan, kemungkinan besar basis data diakses. Petugas akan memasukkan kode buku atau menggunakan mesin pembaca. Mesin ini dihubungkan dengan aplikasi database barang. Sorry, ini bukan barang ya, aplikasi database buku
untuk mengetahui data buku tersebut. Diganti ya, dihubungkan dengan aplikasi database buku untuk mengetahui data buku tersebut. Aplikasi itu kemudian akan mengurangi jumlah stok buku tersebut dan menampilkan jumlah stok yang ada kepada petugas. Jika jumlah stok buku yang ada sudah di bawah ambang batas bawah stok, maka sistem database akan secara otomatis menginformasikan kepada petugas bahwa peminjaman sudah tidak bisa dilakukan. Atau jika pembaca menanyakan ketersediaan sebuah buku, maka petugas bisa melakukan pemeriksaan stok buku dan lokasi penyimpanan buku dengan menjalankan aplikasi yang menentukan ketersediaan buku. Nah, ini contoh penggunaan database. Misalnya di perpustakaan. Misalnya kamu datang ke perpustakaan, kamu malas nyari di mana sih buku pemrograman, kamu tanya ke petugas, petugas nanti akan melakukan searching data. Artinya ketika dia melakukan searching data itu adalah dia sudah mengakses database. Kemudian ketika dia melakukan searching data, dia masukkan misalnya buku programming language gitu ya. Maka nanti di sana akan muncul rak keberapa, stoknya ada berapa. Itu maksudnya adalah petugas tersebut mengakses database. Artinya perpustakaan tersebut sudah memanfaatkan basis data atau aplikasi basis data tersebut. Maka akan terlihat stoknya berapa. Apakah boleh dipinjam atau enggak. Nah, ini contohnya ya. Penggambarannya seperti ini. Jika teman-teman membaca buku dan melihat ada gambar bentuk seperti gini atau seperti tabung gitu ya, itu adalah penggambaran dari sebuah database bahwa ada database yang tersimpan, ada data yang tersimpan di sana. Kemudian, tadi kan kita bahas tentang perpustakaan. Apa sih data apa saja yang berhubungan dengan perpustakaan? Maka kita bisa beri dalam kurung ada ini ya, di dalam lingkaran ini adalah data-data yang berhubungan dengan database perpustakaan tadi. Di sana ada tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman maupun tabel pengembalian. Ya. Jadi kalau misalnya di tabel peminjaman nanti akan jelas di sana siapa yang minjam, buku apa yang dipinjam, tanggal berapa dia pinjam, gitu ya keterangannya. Nah, di tabel pengembalian juga begitu. Anggota mana yang minjam, buku apa yang dia pinjam, tanggal kembalinya tanggal berapa. Nah, ini tanggal pengembalian. Ini penggambaran penerapan basis data tadi ya. Nah, sekarang kita lihat konsep dasar basis data. Basis data ini terdiri dari dua kata, ada katanya basis dan data. Kalau basis ini bisa diartikan sebagai markas atau gudang atau tempat berkumpul gitu ya. Atau tempat berkumpulnya gitu. Jadi misalnya wadahnya gitu ya, wadahnya. Nah, kalau data ini adalah merepresentasikan fakta dunia yang mewakili sebuah objek. Jadi data ini bisa manusia, bisa barang, bisa hewan, bisa peristiwa, bisa konsep, keadaan, dan sebagainya. Dan biasanya diwujudkan dalam bentuk angka, bisa huruf, simbol, ya. Jadi kalau misalnya objeknya itu adalah manusia itu bisa apa aja? Bisa pegawai, bisa data siswa, bisa data mahasiswa, bisa data pembeli, customer, bisa data obat, bisa data pasien, bisa data mata kuliah, data dosen. Itu adalah sebagai data. Tapi kalau basis itu adalah sebagai tempatnya. Jadi kalau misalnya kita analogikan, ketika kita ingin membeli beberapa buah itu dikatakan sebagai datanya. Nah, biasanya kita mau beli buah ini pasti ada tempatnya. Bisa plastik kresek, bisa keranjang. Nah, plastik kresek, keranjang itu adalah basisnya. Nyimpannya di situ gitu. Kenapa sih kita harus simpan di situ? Supaya ketika kita mau ngambilnya gampang. Saya mau ngambil buah tadi yang saya beli, ambil. Nah, itu maksud dari basis data tadi. Apa sih tujuan dari kita nyimpan data ini? Tujuannya nanti adalah supaya informasi yang kita inginkan bisa
tercapai atau cepat kita dapatkan. Jadi kalau misalnya kamu hobi baca buku ya, hobi baca komik contohnya, kamu pasti punya komik banyak. Nah, komik-komik, buku-buku komik ini yang dikatakan sebagai basisnya atau tempatnya ya, atau kita bilang raknya ya. Kemudian datanya ya, buku-buku komik ini adalah datanya. Kemudian kamu harus punya rak bukunya, itu sebagai basisnya, tempat penyimpanannya. Ketika kamu sudah punya rak bukunya, kemudian buku-bukunya itu adalah datanya, apa yang dilakukan? Susun, ya kan? Disusun buku-bukunya ke dalam rak buku. Kenapa harus disusun? Supaya apa? Ketika nanti kamu ingin ngambil, saya mau baca komik A, gampang untuk mengambil. Oh iya, posisinya ada di sini. Bahkan kadang-kadang untuk menyusun bukunya itu pun ada aturannya. Apakah sesuai dengan abjad, boleh, atau sesuai dengan tema, silahkan. Itu proses menyusunnya kayak gimana. Tapi yang pasti di dalam basis data tersebut ada datanya dan ada tempatnya. Kenapa harus disimpan di tempat tertentu? Kenapa harus disusun sesuai dengan abjadnya? Misalnya itu tujuannya tadi supaya ketika ingin mengambil atau ketika ingin mendapatkan informasi cepat didapatkan. Itu database-nya ya. Itu konsepnya. Nah, apa sih prinsip utama kita melakukan database? Yang pertama adalah tadi pengaturan data atau arsip. Tadi saya udah jelaskan kenapa kita harus simpan, kenapa kita harus susun sesuai dengan tema misalnya. Itu tujuannya adalah untuk pengaturan data atau arsip. Itu prinsip utamanya ya. Tujuan utamanya tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Tadi ketika ingin mengambil datanya mudah, lebih mudah dan lebih cepat. Sama kayak perpustakaan tadi, ketika kita pengen tahu nih, saya pengen tahu mau ngecek buku memasak ada di mana ya, daripada saya ubuk-ubuk contohnya 1 Gramedia buku masak, mending saya langsung ke lokasi aplikasi searching-nya, saya klikkan resep memasak ayam goreng misalnya, maka nanti akan muncul judul-judul buku tersebut akan muncul dan akan ada keterangan di rak bagian apa. Lebih memudahkan daripada kita harus mengubuk satu toko buku itu ya. Nah, itu tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Kemudian ini yang sangat ditonjolkan dalam basis data adalah pengaturan, pemilahan, pengelompokan, pengorganisasian data yang akan kita simpan sesuai dengan fungsi atau jenisnya. Pengorganisasian data tersebut dapat dalam bentuk tabel terpisah atau dalam bentuk kolom ya, dalam setiap tabel. Jadi fungsi dari database tadi ketika melakukan pengarsipan atau tujuannya adalah untuk memudahkan proses mengambil informasi, maka proses pemilahannya juga harus ada. Jadi ketika teman-teman misalnya gini, ketika teman-teman masuk BSI ngisi formulir online ya, biasanya kalau ngisi formulir online kan ada tanggal lahir. Kemudian di tanggal lahir itu biasanya suka ada formatnya, DDMMY. Itu ada tujuannya adalah supaya tadi pengelompokan diatur, supaya nanti sama semuanya, formatnya sama. Nggak ada tuh formatnya yang acak-acakan gitu ya. Beda dengan ketika teman-teman menuliskan biodata diri di kertas masing-masing. Nah, itu nanti akan muncul ketika ketika dicek tanggal lahir, macam-macam formatnya. Ada yang DDMMYYY, ada yang tahun dulu baru bulan baru tanggal, ada yang suka-suka dia disingkat-singkat. Nah, itu. Nah, ketika kita menerapkan menerapkan database, itu akan berkurang hal-hal yang seperti itu. Jadi proses pengelompokannya diatur.
Kemudian di dalam basis data nanti ada operasi dasar yang kita lakukan pada basis data, mulai dari create, drop, baik create database maupun drop database. Create ini adalah membuat database, drop ini adalah menghapus. Kemudian create table berarti dia membuat tabel, drop table berarti dia menghapus tabel. Yang mana sih yang dimaksudkan database, yang mana yang dimaksudkan tabel? Nih, coba kita lihat. Satu lingkaran besar ini, mana nih? Ini lingkaran ini, inilah yang dikatakan database atau basis data. Kemudian yang ada di dalam database tersebut ada 4 tabel, inilah yang dikatakan tabel. Jadi kalau tadi ada create database, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah create database-nya dulu. Setelah create database, kamu boleh create table. Bikin tabelnya dulu di dalam database tersebut. Ketika ada proses drop tabel katanya tadi ya. Ini kan ada drop tabel nih. Dan drop database, nanti perbedaannya seperti ini. Drop itu kan artinya hapus. Jadi kalau katanya drop table, yang dihapus adalah tabelnya. Tabelnya. Tapi database-nya tidak terhapus. Database-nya masih ada, tapi tabelnya sudah hilang. Tapi, jika kamu lakukan drop database, maka database ini akan hilang beserta tabel-tabel yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, itu adalah operasi-operasi dasar di dalam basis data ya. Oke, sebentar lobet. Bentar ya. Nah, itu adalah operasi dasar dalam basis data. 1-4 ini, saya bisa katakan bahwa ini adalah membuat kerangka datanya. Kemudian 5, 6, 7, 8, ini adalah proses untuk mengakses isi datanya. Jadi kita sudah bikin kerangkanya di sini, 1-4, itu artinya baru kerangkanya aja, isi datanya belum ada. Misalnya kamu bikin tabel, tadi ya, tabel anggota. Tabel anggota tadi, ada kolomnya, ada nama tabelnya. Tetapi isi dari tabelnya belum ada. Misalnya tabel anggota misalnya ada kode anggota, nama anggota. Tapi siapa namanya, kodenya apa itu belum ada. Adanya nanti di sini. Di proses operasi dasar yang insert, query, update, dan delete. Misalnya insert ini adalah untuk menambah isi data. Query ini apa? Untuk mengakses ya, untuk menampilkan, memanggil perintah dalam database. Kemudian ada update. Update ini adalah merubah. Yang mau dirubah apa? Isi datanya. Kemudian ada delete. Delete ini adalah menghapus baris. Beda dengan drop. Kalau drop ini adalah menghapus kerangkanya. Tapi kalau delete ini adalah menghapus baris. Kalau kamu mau menghapus baris, yang kehapus nanti adalah barisnya aja. Tabelnya masih ada. Tetapi kalau kamu melakukan perintah drop table, maka tabelnya akan hilang beserta baris-baris yang ada di dalam tabel tersebut. Seperti itu. Itu nanti kita bahas di setelah UTS. Untuk yang ini ya. Jadi ini hanya overview aja. Kemudian kita masuk ke dalam sistem basis data. Sistem ini adalah sebuah tatanan yang terdiri dari komponen fungsional yang saling berhubungan. Atau sebutannya adalah sistem ini adalah ada proses di sana, kemudian ada kalau saya bilang sistem ini adalah people, proses, teknologi. Ada people-nya, ada prosesnya, ada teknologinya apa.
Jadi dalam sistem ini adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Jadi misalnya database tadi itu adalah sebuah objek yang pasif nih. Softwarenya atau aplikasinya atau programnya itu adalah penggerak atau pengelolanya. Jadi yang dikatakan sistem adalah gabungan dari basis data dan softwarenya. Jadi sistem basis data itu adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel yang saling berhubungan yang nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah software untuk mengolah basis data. Tujuannya nanti apa? Adalah untuk mampu mengakses, memanipulasi data, mencari informasi, bahkan kita bisa mengambil keputusan dari sistem basis data tersebut. Itu adalah sistem basis data. Kalau tadi kita bahas basis data itu apa? Itu adalah kumpulan-kumpulan data. Kemudian ada di sana tambahan sistem basis data, maka kumpulan-kumpulan data tadi kita masukkan ke dalam sebuah software khusus pengolah database, sehingga nanti kita bisa akses isi datanya menggunakan software tersebut. Nah, ini ada yang namanya DBMS, Database Management System, DBMS. DBMS ini adalah perangkat lunak atau software yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. Jadi DBMS ini adalah, atau Database Management System ini adalah software untuk mengolah database. Apa saja, Bu, contoh-contoh dari DBMS? Ada Microsoft Access, ini bisa ada MySQL, ada SQL Server, MySQL, ada SQL Server, ada yang udah mungkin teman-teman pakai Oracle, ada yang pakai Sybase. Nanti kita di pertemuan ke-13 kita pakai yang namanya DB Designer. Itu adalah semua software-software yang digunakan untuk mengakses database ya. Jadi kalau misalnya software yang digunakan untuk membuat aplikasi atau untuk coding apa, Bu? Kan bisa pakai PHP gitu ya, kan bisa pakai Visual Basic, tapi software untuk mengolah database dia punya khusus juga. Bisa pakai Access, bisa pakai SQL Server, bisa pakai MySQL ataupun pakai Oracle. Nah, ini contoh penerapan ketika penggambaran dari DBMS itu sendiri. Tadi saya katakan ketika ada bentuk tabung seperti ini adalah sebuah database. Nah, di dalam sebuah database ini, dia sudah diolah ke dalam sebuah DBMS, atau dia datanya sudah masuk ke dalam sebuah software pengolah database, sehingga berbagai platform bisa mengakses database tersebut di masing-masing platform ya, baik komputer, baik laptop masing-masing, atau misalnya handphone ya, itu cara kerja dari DBMS-nya. Nah, ini dia kalau kita jabarkan ini tadi. Nah, DBMS ini adalah sebagai penjembatan. Dia ini adalah sebagai software pengolah database untuk mengolah yang ini. Tadi kan ini adalah bentuk tabung ya. Mengolah database yang database ini disimpan secara fisik ya. Misalnya database ini disimpan di dalam ruangan server contohnya. Maka diolah di pengolahan software pengolah basis data ke DBMS misalnya ya. Misalnya dia pakai apa nih? Contohnya dia pakai MySQL. Kemudian di sini ada aplikasi. Aplikasi di sini adalah aplikasi yang dibuat oleh developer. Misalnya aplikasinya dalam bentuk website. Maka nanti sebuah aplikasi ini nanti bisa diakses oleh masing-masing user ya. Masing-masing user, baik anggota ataupun petugas. Ini kalau contoh di perpustakaan tadi. Jadi dalam perpustakaan tadi ada apa? Tabel ya. Ada tabel anggota,
tabel buku, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian, kemudian diolah di dalam DBMS, kemudian dia buat aplikasinya, misalnya aplikasinya dia buat berbasis website, yaitu aplikasi peminjaman maupun aplikasi pengembalian, sehingga nanti ada seorang user, baik usernya adalah anggota maupun usernya adalah petugas, dia mampu mengakses aplikasi perpustakaan ini. Nah, ini penjelasan dari penerapan basis data tadi ya. Nih, penjelasannya seperti ini. Database menampung semua data, dimulai dari anggota, buku, sampai dengan transaksi peminjaman. Sehingga anggota dapat melihat data buku yang tersedia dalam perpustakaan, begitu pula anggota dapat melihat buku apa saja yang sudah dipinjam. Begitu pula dengan petugas. Jadi di sini ada user, usernya adalah anggota, dan usernya adalah petugas, sama-sama bisa melihat buku apa yang masih stoknya ada atau buku mana yang udah dipinjam itu ya. Itu karena sudah mengakses database. Nah, kita lihat sekarang selanjutnya adalah komponen sistem basis data. Komponen sistem basis data ini terdiri dari ada hardware, ada software, ada data, prosedur, dan people. Hardware dan software ini masuk ke dalam mesin atau masuk ke dalam mesinnya ya. Atau kalau di dalam bahasanya adalah teknologinya, hardware dan software. Kemudian ada datanya. Kemudian data ini adalah dikatakan sebagai bridge atau jembatan antara mesin dengan human. Human di sini adalah ada prosedur dan ada people-nya. People di sini adalah user. Usernya siapa yang bisa mengakses database tersebut. Ingat, ketika kita melakukan sistem aplikasi basis data, otomatis di sana ada data. Ya, ini dia datanya. Nggak ada data, gimana ngolahnya? Apa yang mau diolah? Kan nggak ada. Maka harus ada data. Tapi data ini, walaupun kamu punya banyak data, mau sebanyak apapun datamu, ketika tidak ada hardware dan tidak ada software, nggak akan bisa sistem basis data ini dibuat. Jadi, harus ada hardware-nya apa, ada software-nya apa. Kemudian, harus ada prosedurnya. Tata caranya gimana supaya saya bisa mengakses data ini. Kemudian juga harus ada people-nya. Usernya siapa yang mau akses? Seperti tadi contohnya misalnya di sini. Usernya kan ini, anggota dan petugas. Ini datanya. Di dalam sini DBMS ini ada hardware dan ada software-nya. Prosedurnya nanti ada di dalam sini. Jadi komponen sistem basis data itu seperti itu. Ada hardware dan software yang dikatakan sebagai mesin, kemudian ada datanya sebagai penjembatan, kemudian ada human-nya, yaitu ada prosedur dan ada people-nya atau orang yang mau mengakses data tersebut. Ini adalah komponennya. Jadi kalau dikatakan komponen sistem basis data itu harus ada datanya, harus ada software hardware-nya, harus ada orangnya atau people-nya yang mau mengakses itu siapa gitu ya. Itu juga harus ada. Nah, ini ada hardware. Hardware saya skip karena udah paham semua. Hardware adalah perangkat keras ya. Software ini adalah perangkat lunak. Contohnya tadi, misalnya di sini pakai bahasa pemrograman apa? Misalnya pakai C, C++, C#, Java, Visual Basic. Kemudian ada datanya. Data ini yang penting. Karena kan kita mau mengolah data ya. Nah, data ini bisa terdiri dari data operasional dan juga ini apa namanya? Metadata. Metadata ini bisa dikatakan sebagai data master, data operasional bisa dikatakan sebagai hasil apa namanya? Pengolahan dari data master ya. Jadi kayak misalnya tabel anggota dan tabel buku itu merupakan sebagai metadata atau data master. Kemudian data operasionalnya itu masuk ke dalam data tabel peminjaman dan tabel pengembalian itu masuk ke dalam operasional karena sudah diolah. Nah, ini ada skema. Skema itu adalah tabel buku ini terdiri dari kolom apa aja atau atribut apa aja. Itu namanya skema ya. Tabel anggota. Anggota biasanya kan ada kode anggota, nama anggota. Tabel mahasiswa. Biasanya mahasiswa itu ada NIM, ada nama, ada alamat,
ada tanggal lahir, itu ya. Itu yang mencirikan sebuah data mahasiswa. Nih, kemudian ada tabel peminjaman dan tabel pembelian. Kemudian ini masih bagian dalam komponen sistem basis data, prosedur. Prosedur ini merujuk pada instruksi atau langkah-langkah yang harus dilakukan tuh apa aja. Itu yang prosedur. Misalnya langkah-langkahnya apa nih? Prosedurnya misalnya masuk ke DBMS, kemudian menggunakan fasilitas DBMS atau program aplikasi, kemudian buat salinan cadangan, apa-apa yang harus dilakukan. Itu prosedur. Kemudian people. People ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam sistem. Siapa yang terlibat? Kalau misalnya tadi contohnya adalah database perpustakaan, maka people yang terlibat di dalam database perpustakaan itu adalah anggota dan petugas ya, anggota dan petugas. Anggota boleh mengakses database untuk melihat buku mana saja yang masih ada atau buku mana saja yang sudah dipinjam. Begitu juga dengan petugas. Nah, people ini bisa terdiri dari user ya. User ini terdiri dari data dan database administrator. Kemudian ada juga yang namanya database designer, ada yang namanya application developer, dan ada yang namanya end user. Data dan database administrator ini fungsinya adalah mengatur seluruh data yang tersimpan secara fisik. Dia atur jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, dijaga. Biasanya kayak orang-orang yang database admin itu kan biasanya yang kerjanya di ruang server gitu ya. Yang megang server itu biasanya data dan database administrator. Kemudian people yang kedua adalah database designer. Database designer ini adalah yang mendesain rancangan data. Baik dia merancang data secara fisik maupun dia merancang data secara logis. Kemudian yang ketiga ada application developer. Ini adalah yang mendevelop aplikasi atau yang merancang atau membuat aplikasi. Biasanya sering kita sebut sebagai programmer. Nah, dia yang merancang atau mengembangkan sebuah aplikasi. Nah, kalau application developer dia nggak peduli data ada di mana, data disimpan di mana, data tampilan rancangan datanya kayak gimana, dia nggak penting. Yang penting saya mendevelop aplikasinya, yang penting nanti database-nya saya dikoneksikan, selesai. Nah, itu application developer. Kemudian yang keempat adalah end user. End user ini adalah pemakai akhir ya. Pemakai akhir ini kita bisa dikatakan sebagai end user. End user ini bisa ada dua. Bisa ada end user umum yang biasa-biasa aja, bisa juga ada end usernya yang mahir. Ya. Kalau misalnya yang umum biasanya dia menggunakan fasilitas yang ada di tampilan atau yang ada di graphical user interface. Misalnya dia klik menu, kemudian pilih apa. Tapi kalau dia end usernya udah mahir, dia sukanya kan main yang main konsol, langsung masuk mainannya query-queryan gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai user yang sudah mahir. Tapi yang user umum biasanya adalah yang standar aja. Misalnya kita masuk ke dalam user yang umum, atau kamu ada yang sudah mahir, sudah bisa masuk ke dalam sebuah aplikasi, suka pakai codingan, itu adalah user yang mahir. Nah, ini penjelasannya bisa dibaca ya. Database designer, application developer, kemudian ada end user. Nah, ini tadi end user yang saya katakan. User umum dan user mahir. Mahir ini dapat menggunakan bahasa permintaan tingkat tinggi seperti SQL. Bahkan mungkin menulis program aplikasi untuk mereka gunakan sendiri. Nah, itu yang udah mahir. Nah, kemudian kita akan bahas tentang bahasa basis data. Bahasa basis data ini ada dua. Ada namanya DDL. Nih. Ada yang namanya DML. DDL ini adalah Data Definition Language. DML ini adalah Data Manipulation
Ingat aja, definition, DDL, manipulation, DML. DDL ini adalah membuat kerangkanya. Kalau masih ingat yang ini tadi, saya balik lagi ke atas. Yang ini. Ya, ini nih. Operasi dasar. 1 sampai 4 ini adalah DDL. Data Definition Language. Artinya, dia mendefinisikan data. Atau ketika bahasa DDL dikerjakan, artinya adalah kita membuat kerangkanya dulu. Bikin tabelnya dulu, bikin database-nya dulu, isinya belum ada, masih kosong. Jadi tabelnya masih kosong, baru ada tabelnya aja. Nah, kalau yang DML, Data Manipulation Language, itu kan manipulasi. Artinya, di DML ini bahasa-bahasa yang digunakan untuk mengakses isi dari data. Tadi tabelnya udah ada, tapi isinya belum ada. Isinya kita bikin di mana? Di sini, di insert. Insert ini kan dalam bahasa SQL fungsinya adalah memasukkan data baru ke dalam baris data. Jadi yang tadi tabelnya kosong kita insert kan. Bukan insert yang gosip itu ya, bukan ya. Ini insert, masukkan data ke baris data. Kemudian nanti ada update. Update ini adalah merubah. Apa yang dirubah? Bukan kerangka datanya, tapi isi datanya. Misalnya mau dirubah apa? Alamat saya udah pindah. Misalnya alamatnya udah pindah nih, bukan di Jakarta lagi tapi di Bandung misalnya. Maka dilakukan update. Jadi yang diupdate adalah baris data. Kemudian delete. Delete ini adalah urusannya sama isi data. Apa yang mau delete? Baris ke 100 ingin di delete. Maka isi datanya yang di delete. Tapi kalau drop ini dihapus. Sama-sama delete kan, artinya sama-sama hapus. Tapi kalau delete ini kan menghapus baris data. Tapi kalau drop ini menghapus kerangkanya. Misalnya kamu mau hapus tabelnya, maka yang dihapus semua tabelnya akan dihapus. Itu tadi untuk bahasa bahasa di DDL ya, Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan ke-10. Sabar saja. Nih, detailnya akan dibahas di pertemuan ke-10. Sekarang overview dulu. Pokoknya untuk di DDL ini kita bikin kerangka datanya, definition-nya. Nanti di DML ini manipulation. Kita manipulasi atau kita akses isi datanya. Nah, next, terakhir. Ketika kita menerapkan DBMS, pasti ada keuntungan dan ada kerugiannya. Keuntungannya salah satunya adalah mengontrol rangkap data atau mengontrol jangan sampai ada data yang sama atau ganda gitu ya, atau jangan sampai ada yang sama datanya. Nah, itu sangat menguntungkan ketika kita menerapkan DBMS. Dibanding kita ngumpulin file selembar-selembar, tiba-tiba, oh aku udah ngisi formulir 2 kali, nggak kelihatan. Daripada seperti itu, nanti akan muncul. Biasanya kalau di dalam aplikasi database itu, nanti dia akan terlihat, oh ini datanya kan udah ada ya, hapus 1. Kemudian konsistensi data. Tadi saya udah jelaskan, konsistensi data itu dibuat seragam gitu ya, konsisten. Ketika ingin menampilkan isi data tanggal ya, format tanggal itu kan ada macam-macam formatnya. Jadi pada saat teman-teman menerapkan sistem basis data atau pakai aplikasi database, maka nanti akan memudahkan dari sisi konsistensi. Kemudian lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama. Sharing data, datanya bisa di-share. Kemudian peningkatan integrasi data. Kemudian keamanan, ini juga penting ya, keamanan ya. Data itu kita bisa backup ya. Kemudian jika ada yang rusak, bisa kita recovery kembali gitu. Kemudian penegakan standar layanan. Ini keuntungannya. Tapi ada juga kerugiannya. Yang pertama adalah kompleks katanya. Iya, kompleks, terutama apabila studi kasusnya lebih besar, lebih banyak ya, maka lebih kompleks. Dari sisi perancangan database-nya nanti akan kompleks. Kemudian ukuran dari DBMS-nya itu nanti cukup besar. Kemudian biaya DBMS itu cukup besar ya. Misalnya ada perusahaan yang ingin menerapkan
atau ingin menginstal atau membeli software untuk mengolah database, maka dia harus berbayar. Kemudian ada biaya perangkat keras tambahan. Nah, ini yang seperti apa? Misalnya ketika perusahaanmu, contohnya ya, perusahaanmu sudah menerapkan yang namanya aplikasi absensi, maka secara otomatis butuh perangkat keras tambahan. Misalnya perangkat keras tambahannya yang mana? Fingerprint. Itu adalah contoh perangkat keras tambahan. Kita harus siapkan fingerprintnya. Kita harus siapkan satu khusus PC khusus untuk absensi-absensi, untuk rekapan-rekapan absensi. Nah, itu biaya perangkat keras tambahan. Kemudian ada yang namanya biaya konversi teknologi. Misalnya nih, kita udah nggak mau pakai MySQL lagi, kita mau bermigrasi ke Oracle, maka kita butuh biaya untuk perpindahan atau untuk migrasi ke yang lebih tinggi lagi. Otomatis kita butuh biaya juga. Kemudian performa, kadang-kadang performanya itu turun gitu ya, atau kadang-kadang kita sering nyebutnya kok lemot ya, kok lama ya. Nah, itu salah satu kekurangannya juga bisa, tapi nggak selalu ya kekurangannya. Kemudian ada dampak kegagalan yang lebih besar, misalnya ya kerusakan tadi ya, dia tidak melakukan backup, kemudian dia rusak, ya udah habis, gagal gitulah. Nah, itu kekurangan ketika menerapkan DBMS. Tapi banyak juga kelebihan-kelebihan yang ada diberikan ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini ada tugas, tapi tulisannya gini. Buatlah analisis basis data sesuai dengan tema proyek yang akan didapatkan di mata kuliah aplikasi basis data. Kelompok dibuat sesuai dengan kelompok aplikasi basis data. Nah, tadi kan saya tanya, udah ada praktikumnya belum? Kalau misalnya di praktikumnya sudah ada nggak praktikum? Belum ada, Bu. Belum ada? Enggak. Belum ada, Bu. Adanya praktikum komputer. Programming ya? Programming ya? Jaringan komputer Bu adanya. Jaringan komputer, aplikasi basis data nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nanti kita coba bikin gini ya. Ini kan satu kelasnya ada 17. Ini 17 selalu hadir nggak nih? 17. Kita mau bikin satu kelompok, kita bikin 4 ya. 4. Nanti ada satu kelompok yang 5 gitu ya. 4, 5. Supaya kita bikin kelompok, tujuannya nanti ini, kalau memang nggak ada praktikum aplikasi basis data, nanti kita buat kelompok, kita bagi kelompok, saya nanti kasih tugas, tapi tugasnya itu berkelanjutan ya. Jadi misalnya untuk minggu ini tugasnya adalah cari dulu judul proyeknya gitu. Baru nanti minggu depan kita coba bikin database-nya. Minggu depan kita coba rancang gitu ya. Sampai dengan nanti di akhir, supaya Step by step ya. Step by step, supaya nanti di akhir, inilah rancangan tabel, rancangan basis data yang dibuat, supaya nggak terlalu berat gitu. Tapi untuk minggu ini kita saya nggak ngasih tugas dulu, tapi saya ngasih tugasnya itu adalah kamu bentuk kelompok. Satu kelompok 4 orang. 4 orang. Nanti ada satu kelompok yang 5 ya, karena ada 17 mahasiswa. Bikin dulu kelompoknya, nanti akan setiap minggu jika ada tugas kelompok, itulah kelompoknya. Terus begitu sampai dengan di akhir ya. Saya bikin tugasnya kayak gitu aja. Nggak usah tugas pilihan ganda lah, saya capek periksanya. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya suka itu. Iya, ini aja ya. Jadi kita nanti kan gini, kita kan nggak setiap hari Zoom. Tadi saya udah katakan, nanti minggu depan mungkin saya bikin video pembelajarannya, saya
posting di YouTube saya, kamu mendengarkan materinya, nanti ada tugas di sana, kamu kerjakan. Nah, tugas itulah nanti saya akan review tiap minggu, seminggu direview, dicicil-cicil ya, artinya nanti minggu depannya lagi ada tugas lagi, lanjutan dari tugas yang sebelumnya gitu ya, supaya nggak berat. Dan nanti Oh, itu kelompok kan tapi ya, Bu? iya, kelompok, yang kelompok tadi itu. Makanya untuk hari ini tugasnya hanya membuat kelompok saja. Nanti saya infokan di grup. Minggu ini nanti batasnya sampai Sabtu, nanti saya minta di grup kelompoknya apa aja. Ya. Nah, untuk yang kita akan adakan kuis nanti di pertemuan 7, itulah baru kita bikin kuis yang pilihan ganda ya. Oke ya. Baik, Bu. Sip. Jadi Baik. untuk latihan-latihan soal yang di sini saya nggak berikan. Oke ya. Baik, Bu. Ya baik, Bu. Untuk hari ini penjelasannya sudah lumayan jelas atau bingung? Jelas Bu, nanti dipelajari lagi. Oke, sip. Mantap. Oke ya. Sampai di sini. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita selesai sampai di sini dulu materinya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin amin ya Allah. Amin, Bu. Amin. Supaya kita bisa bertemu tidak di dalam dunia maya, tetapi dalam dunia nyata. Kayaknya udah ini Bu di rumah udah kayak apa gitu ya. Oke ya. Udah bete, Bu, udah galau. Udah galau, udah nggak ketemu ini, udah kuper Bu, udah lama nggak keluar. Oke, terima kasih ya untuk hari ini ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.